Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Lalatul Murwako dari kelas 2 ECTD nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan sebagian besar dari proposal yang telah saya buat yang dengan berjudul Telecontrolling Smart Garden di rumah berbasis IoT. Di mana latar belakang dari proposal ini yaitu kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, membuat orang berinovasi menciptakan hal-hal baru, tak terkecuali membuat sistem kebun pintar salah satunya. Teknologi Smart Garden berfungsi dan mempunyai manfaat bagi para petani atau pemilik tanaman, sekaligus menjadi solusi untuk berkomunikasi dengan tanaman. Artinya berkomunikasi di sini yaitu pemilik tanaman mengetahui kondisi tanaman seperti kadar air dalam tanahnya dan kebutuhan lainnya. Smart Garden merupakan suatu penerapan IoT, yaitu penggabungan antara tanaman yang dibantu oleh teknologi dan dikendalikan oleh microcontroller. Pada penggunaannya, Smart Garden dapat memberikan manfaat, yaitu mampu mengontrol seperti pemberian pupuk, membasmi hama, proses panen, penyiraman tanaman, dan membaca keadaan suhu. IoT sendiri merupakan singkatan dari Internet of Things, yang artinya di mana suatu benda dapat dikontrol dari kejauhan dengan memakai internet. IoT memudahkan pengguna untuk mengontrol dan memaksimalkan peralatan listrik serta perangkat elektronik dengan internet. Hal ini menjadikan pengguna internet semakin banyak dengan beragam layanan yang akan disediakan. Selain itu, teknologi juga bisa membuat hidup kita sejahtera di dalam dinding, juga bisa membantu menciptakan sudut alam kita sendiri. Di proyek ini atau dalam proposal ini, sistem berkebun cerdas telah diusulkan yang memanfaatkan konsep Internet of Things atau IoT. Tujuan utama proyek ini atau tujuan proposal ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan air selama berkebun dan merawat kebun dari jarak jauh. Dalam sistem ini, informasi penting terkait dengan tanaman, suhu, kelembapan relatif, dan kelembapan tanah dicatat secara terus-menerus dalam sebuah database berbasis cloud. Kecerdasan buatan perencanaan berbasis dilakukan secara berkala untuk menyiram tanaman dan berikan pencahayaan yang cukup di area tanaman untuk estetika, seperti waktu nyala, status sensor dapat langsung dimonitor dan dikontrol oleh pemilik taman melalui smartphone dengan menggunakan ESP32 sebagai penghubung antara sensor LDR dan sensor kelembapan tanah dengan smartphone Android, sehingga dapat dikontrol dari jarak jauh atau telecontroller tanpa harus menyiram secara manual dengan menggunakan motor stepper. Nah, berikut ini adalah cara kerja alat. Seperti ini. Nah, pada gambar di samping terdapat blok diagram sistem. Blok diagram sistem ini menjelaskan perancangan sistem pada penelitian atau pembuatan alat dengan judul Telecontrolling Smart Garden di rumah berbasis IoT. Sistem ini menggunakan ESP32 sebagai salah
sebagai pengolah data antara sistem input dan output. Sistem ini juga menggunakan sensor LDR dan sensor kelembapan tanah untuk mengalirkan air pada tanaman di sebuah rumah secara otomatis dan bisa dikontrol juga secara otomatis dari jarak jauh. Saat sensor aktif, maka mengeluarkan output berupa stepper yang akan mengalirkan air, dan LED akan menyala apabila sensor kelembapan tanah mengisyaratkan tanah kering atau sesuai dengan sistem. Dari kedua sensor tersebut maka akan dikirimkan ke database melalui ESP32 yang sudah di-include dengan modul Wi-Fi yang nantinya akan dihubungkan ke access point. Setelah sensor aktif maka akan muncul notifikasi pada Android. Untuk flowchartnya seperti ini. Dimana yaitu penjelasannya seperti ini, yaitu kita dari mulai, lalu apabila sensor aktif akan membaca perintah. Setelah itu jika sensor LDR mendeteksi cahaya pada keadaan tersebut lebih besar, jika lebih besar dari 200 atau gelap, maka kemungkinan jika iya maka air akan mengalir melalui motor, dan jika tidak maka kembali membaca perintah sensor. Nah seperti ini ya, mulai. Jadi penginisialisasian sensor apabila sensor LDR lebih dari 200, maka jika iya motor akan bergerak untuk mengalirkan air keluar dan selesai. Dan apabila tidak, maka sensor kelembapan tanah yang akan membaca, yaitu apabila kurang dari 50, apabila iya LED akan menyala, dan jika LED menyala maka di sini kita menginisialisasikan bahwa tanahnya itu perlu untuk disiram, jadi motor akan bergerak. Nah, apabila tidak, maka akan kembali lagi dibaca lagi sensornya. Oke, sekian mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.